Kakak, aku akan menunggumu menyelamatkanku. Tolong jangan lama-lama, pinta Agnes. Seperti kakak laki-laki yang baik hati, David mengangguk. Jangan khawatir, bertahanlah di sana untuk saat ini. Agnes akhirnya tersenyum, kecemasannya perlahan menghilang. Dia pikir keluarga Alvarendra akan segera menyelamatkannya karena kejahatannya tidak sebesar itu. Dia perlu menderita sebentar sebelum bantuan datang. Optimisme ini mencerahkan suasana hati Agnes. Karena polisi tidak ada di sana, Kinan dan Vano mengantarnya langsung ke kantor polisi. Menatap mobil yang melaju pergi, David bertanya kepada pengemudi di sampingnya, "Tidakkah menurutmu Agnes telah gagal terlalu besar kali ini? Dia cukup bodoh untuk menyerahkan bukti yang memberatkan seperti itu kepada orang lain." Tuan muda ketiga, Nona Agnes masih muda sehingga tidak dapat dihindari bahwa dia akan membuat kesalahan, jawab pengemudi itu dengan hormat. David menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam keluarga Alvarendra. Sebuah kesalahan kecil dapat menyebabkan akibat yang besar. Oleh karena itu, semua kegagalan harus ditangani dengan bijaksana. Pengemudi itu menggigil tanpa sadar dan menanggapi dengan keheningan yang menakutkan. David memperhatikan mobil Vano lebih lama sebelum memesan, "Ayo pergi, sudah waktunya pulang." "Baik Pak." Saat mereka berkendara ke kantor polisi, kelompok Vano tiba-tiba mendengar suara jam berdetak di ruang sempit mereka. Ini mengejutkan mereka bertiga. Suara apa itu? Wajah Vano berubah seketika. Dia membanting istirahat, membuka pintu dan melompati kursi untuk menyerang Kinan dengan satu gerakan halus. Saat dia meluncur ke arahnya, Kinan mendengar suara detak lainnya. Setelah itu terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kinan merasa matanya terbakar karena cahaya yang menyilaukan. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum dunia terang menelannya adalah mata Vano, yang penuh dengan tekad. Selain sensasi tubuh mereka terlempar oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dia tidak merasakan hal lain. Lagi pula, orang yang kehilangan kesadaran tidak akan merasakan apa-apa. Itu seperti kematian, tidak ada rasa sakit dan tidak ada indera. Namun, untuk Kinan, itu berbeda. Bahkan dalam kegelapan yang tak berujung, dia merasakan hatinya sakit. Hatinya seperti tertusuk benda tajam. Dia merasa dirinya menjauh dari sumber rasa sakit. Dia diselimuti ketakutan. Namun, seseorang sepertinya memanggil namanya berulang kali dari suatu tempat yang jauh. "Kinan, Kinan." Suara lembut itu lembut dan merdu seperti seorang pria memanggil kekasihnya. Kekasihnya, apakah itu aku? Tapi siapa dia ini? Kesadaran Kinan perlahan berkumpul dengan sendirinya. Akhirnya, dia ingat, dia adalah Vano. Kinan melakukan yang terbaik untuk menemukan sumber suaranya, tetapi tidak berhasil. "Vano, di mana kamu?" "Kinan, aku pergi, maafkan aku tidak bisa menemanimu lagi." "Pergi? Kemana dia pergi?" Kinan akhirnya cukup pulih untuk mengingat ledakan di dalam mobil. Vano telah menariknya ke pelukan erat sebelum mobil itu meledak. Tunggu, mobilnya meledak. Pengetahuan yang tiba-tiba ini membangunkan Kinan dari kegelapan seperti percikan air sedingin es. Saat dia bangun, matanya dipenuhi teror. Dia kesulitan bernapas, dia seperti korban trauma, wajahnya pucat pasi. Kak Gavin, yang telah menjaga di sampingnya, tidak pernah menutup matanya. Dia melompat gembira ke depan ketika dia melihat dia membuka matanya. Dia mencengkeram telapak tangannya dan memijat sedikit kehangatan ke dalamnya. "Kak, kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Aku akan pergi mencari dokter." Gavin dengan cepat memanggil dokter, tetapi Kinan tetap dengan cara yang sama, tidak responsif dan tanpa emosi. "Dokter, ada apa dengan kakak saya?" Gavin bertanya dengan suara gemetar menatap Kinan yang menatap kosong ke depan. Dokter menghela nafas.
Dia shock. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami akan memberinya suntikan obat penenang dulu. Saat dokter akan memberikan suntikan, dia berkata dengan suara serak, "Tidak apa-apa." Kak, Gavin menangis kaget. Namun, dia menelan kegembiraannya segera ketika dia melihat kurangnya kilau yang biasa di matanya. Dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Kinan berbalik ke arahnya dan melanjutkan dengan suaranya yang serak, "Di mana Vano?" Inilah yang paling ditakuti Gavin, takut dia akan bertanya tentang Vano setelah dia bangun. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, tetapi ada kesedihan yang tak terkatakan di matanya. Wajahnya yang sedih juga berbicara banyak. "Kak, dia masih dalam kondisi kritis." Melalui suaranya yang serak, Gavin memaksakan sebuah senyuman dan menghibur. "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja." Namun, dia lupa bahwa dia sedang berbicara dengan Kinan. Dia bisa melihat melalui senyum palsunya dengan mudah. Mata Kinan berubah pucat, seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia berada di ambang kehancuran. Gavin merasakan perubahan ini dalam dirinya dan bingung. "Kak, jangan sedih. Aku benar-benar tidak terlalu yakin dengan kondisi Vano. Setelah kamu merasa lebih baik, kita akan pergi mengunjunginya. Jangan terlalu memikirkan ini tidak seburuk yang kamu pikirkan." Yang mengejutkan, Kinan mengangguk patuh. Gavin terkesima. "Kak, apa kamu percaya padaku?" "Iya, sekarang ceritakan apa yang terjadi." Kinan membuka mulutnya dengan lemah untuk berkata. Gavin takut dia akan terganggu oleh detailnya, jadi dia hanya menggambarkannya dengan garis besar. "Ledakan mobil membuatmu dan Kak Vano terbang. Ada wanita lain di dalam mobil. Ledakan itu sepertinya paling dekat dengannya, dia meninggal di tempat. Itulah yang terjadi. Mengenai asal bom, polisi masih menyelidikinya." "Asal bom?" Wajah jujur David muncul di benak Kinan dan kebencian seperti merek merah menyala membakar hatinya. Itu akan terus membakarnya sampai dia melunasi hutang ini. Namun, Kinan tidak menunjukkan perubahan emosi di hadapan Gavin. Setelah Gavin selesai, Kinan bertanya, "Bantu aku berdiri." "Kak, apa yang kamu lakukan?" Kinan menatapnya dan berkata dengan tekad yang kuat, "Bawa aku untuk melihat jenazah Vano." Mata Gavin melebar. Bagaimana Kak Kinan tahu? Gavin mungkin mengabaikan topik itu, tetapi Kinan tahu bahwa Vano mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Selain luka bakar kecil dan kelelahan umum, tubuhnya baik-baik saja. Namun, semakin ringan lukanya, semakin besar rasa sakitnya. "Siapa yang memberimu hak untuk memutuskan hidup atau matiku? Siapa?" Selain kemarahan, Kinan merasakan kesedihan yang luar biasa. Faktanya, ini adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia alami, bahkan melebihi kesedihan yang dia rasakan setelah pesawat mereka meledak di negara Y. Kali ini, kesedihan merobek wajahnya. Itu begitu menyelubungi dan konkret sehingga dia bahkan tidak bisa memanggil energi untuk menangis. Untuk pertama kalinya, Kinan mengerti arti dari keputusasaan adalah kesedihan terbesar. Dia benar-benar linglung ketika dia didorong dari kamarnya ke gedung eksperimen medis Lucky. Dia akhirnya sadar kembali ketika Lucky mendekatinya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Kinan mengangguk perlahan, "Ya." Lucky berjongkok untuk menyamai tinggi duduknya karena Kinan berada di kursi roda. Dia menasihati, "Kamu masih belum pulih. Menurutku tidak bijaksana bagimu untuk menemuinya. Bawa aku kepadanya," kata Kinan. Kata-katanya singkat tapi menyedihkan. "Baiklah, tetapi kamu harus mempersiapkan diri," kata Lucky. Tetapi dia juga telah menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Jika terjadi sesuatu pada Kinan, dia akan siap dengan kotak P3K-nya. Lucky secara pribadi mendorong Kinan ke dalam lift.
Lift terbuka ke ruang bawah tanah yang besar dan stabil secara struktural. Kemudian dia mendorongnya ke laboratorium. Saat mereka masuk, Kinan melihat Vano terbaring di dalam wadah kaca persegi panjang, transparan, kedap udara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.